Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memantau penanganan banjir di Bekasi, Jawa Barat. Lalu apa solusi yang bisa diberikan pemerintah untuk mengatasi banjir di kawasan Jabodetabek yang selalu menjadi bencana tahunan? Bagaimana kawasan aglomerasi Jabodetabek bisa saling bekerja sama dalam menangani banjir dari hulu hingga ke hilir? Kami akan bahas ini bersama dengan para narasumber. Untuk saat ini sudah bergabung Manajer Kampanye Infrastruktur dan Tata Ruang Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Dwi Saung. Mas Dwi, selamat sore. Sore. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung. Kami juga masih menantikan kehadiran dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto untuk ikut berdiskusi bersama kami, mengingat saat ini masih dalam kondisi rapat untuk membahas hal-hal yang sedang urgent dipikirkan oleh pemerintah. Mas Dwi, begini, kalau Anda membaca dalam pola yang muncul banjir Jabodetabek untuk kali ini, akar masalahnya ada di mana? Sebenarnya tetap masih sama ya, masalah paling besar itu soal tata ruang ya. Kalau kita lihat, banyak pelanggaran masalah tata ruang ya yang sudah, bertahun-tahun kemudian, eee, tidak dilakukan, pembenahan atau, perbaikan begitu, dan malah, bukan sekedar, perilaku masa lalu itu dikoreksi gitu, malah melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi, ke depannya begitu ya, dari yang dulu pernah terjadi. Misalnya terakhir kan besar tuh 2020 ya, Mhm. sekarang juga diulangin lagi begitu ya. Dalam 5 tahun dari 2020 itu masih dilakukan, pelanggaran-pelanggaran yang, harusnya sesudah banjir besar 2020 itu nggak dilakukan gitu. Oke, tapi secara spesifik tata kelola yang dimaksud ini apa? Apakah masalah ruang terbuka hijau atau ada hal lain sesungguhnya? Macam-macam ya, ruang terbuka hijau kan bukan cuma kalau di ini kan, sebenarnya sebagian besar, problemnya ada di, daerah hulunya begitu ya. Di hilir juga ada, tapi itu ya memang juga sama juga sih tata ruang juga ya, tapi itu juga soal bukan sekedar ruang RTH ya, tapi juga, daerah resapan, kemudian daerah yang tidak boleh dibangun, kemudian dibangun begitu, diberikan izin bahkan begitu ya. Bahkan ketika izinnya pun terbukti, diperoleh dengan cara tidak benar, izinnya tidak bisa dicabut juga, tetap diberikan gitu. Dan itu berlaku rata untuk seluruh daerah aglomerasi itu, Jabodetabek itu tadi? Atau ada Iya, spesifik yang mungkin jadi concern sendiri buat Walhi? hampir semuanya ada seperti itu ya. Cuma, misalnya kalau yang di bagian, selatannya, pesisir itu kan, yang di daerah, pegunungan ataupun dari perbukitan itu kan jadi ini ya, jadi membuat ancaman buat orang yang tinggal di bawah gitu, jadi makin tinggi, ancamannya gitu. Kita punya concern soal itu juga gitu ya. Hmm. Ketika yang daerahnya harusnya resapan, kan kita tahu juga di Jabodetabek itu kan daerah di tengah di sebelah, selatan itu kan daerah resapan air begitu ya, itu diberikan izin dengan semena-mena, ya udah jadinya, air yang mengalir ke saluran-saluran begitu jadi, debitnya jadi lebih tinggi gitu, Hmm. dan lebih Kalau cepat juga. Oke, sorry saya potong di situ. Karena kalau membaca lagi pernyataan dari Gubernur Jakarta, Pramono Anung yang sempat bilang bahwa banjir yang muncul dalam beberapa waktu kebelakang ini, termasuk yang terakhir ini kan banjir kiriman yang datang dari Bogor. Sementara untuk curah hujan di Jakarta terbilang cukup kecil. Membaca ini gimana menurut Anda? Oh iya, kalau yang sekarang ya, dibandingkan 2020 ya, 2020 itu di Jakarta ada tercatat, curah hujan, terbesar sepanjang, sejarah Jakarta, pencatatannya dari zaman Belanda gitu ya, sekitar 300 berapa, 377 berapa begitu ya. Kalau sekarang enggak, sebenarnya curah hujannya bukan rekor terbesar ya dalam sejarah pencatatan, tapi, eee, di Jakartanya sendiri, di luar Jakarta juga setahu saya ya, pengetahuan saya itu bukan curah hujan, tertinggi juga, sepanjang, pencatatan yang memang curah hujannya tinggi ya, tapi itu bukan yang rekor, curah hujan paling tinggi. Jadi memang yang sekarang kalau untuk yang Jakarta itu memang, sama juga sebenarnya ya, yang Udah dari gini, Bekasi juga kalian lagi bukan dialog sekedar, sama yang lain dulu. di Bekasi, tapi juga, dari hulunya ya, di Kabupaten Bogor begitu. Oke. Dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto sudah bergabung bersama kami untuk diskusi di Kompas Petang kali ini. Kang Bima, Assalamualaikum, selamat sore Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelum sudah bergabung bersama kami. Anda sudah datang begitu ke Bekasi meninjau kondisi area yang terdampak banjir di sana. Pemerintah sudah membaca belum akar masalah Maaf, dari saya nggak banjir bisa besar ini dengar dari mana? suaranya ini. Ya, Bisa lebih jelas lagi. oke. Kang Bima, oke. Kita coba perbaiki ya aspek teknisnya terlebih dahulu. Eh,
tadi Kang Bima juga sudah sempat saya jelaskan, sempat berkunjung ke Bekasi, Jawa Barat untuk meninjau kondisi pasca banjir di kawasan Bekasi, Jawa Barat ini. Ya, Oke, Kang Bima sudah mendengar suara saya ya, Kang? ya sudah. Oke, setelah Anda kunjungan ke Bekasi tadi, Kang, sudah ketahuan belum akar masalah banjir besar ini gara-gara apa, Kang? Ini memang banjir 5 tahunan gitu ya. Jadi 5 tahun yang lalu, ini kamera saya ada. Terdengar, Kang? Silakan, Kang. Kang Bima? Iya. Oke. Ya, jadi ini banjir 5 tahunan, tetapi tahun ini lebih parah karena volume air yang jauh lebih tinggi dari biasanya begitu ya. Dan memang ini penyelesaiannya harus jangka panjang karena kita berbicara mengurangi volume air dari hulunya gitu. Hmm. Oke. Untuk setelah Anda kunjungan tadi, apakah kemudian ada upaya koordinasi antara pemerintah pusat untuk melakukan semacam rapat koordinasi dengan kepala-kepala daerah wilayah aglomerasi Jabodetabek ini dalam waktu dekat, Kang? Tapi jawabnya nanti ya, Kang ya. Kita jeda sebentar, kami akan segera kembali.